pasien, terus memastikan identitas pasiennya. Misalnya kayak, selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Ade yang bertugas di klinik pada hari ini. Apa benar dengan Bapak Budi, usianya 40 tahun ya Pak, saat ini tinggal di Pondok Labu. Nah kalau sesuai, kita boleh inform konsen sambil memberitahu indikasi dan juga kontraindikasi dari pemasangannya. Jadi Bapak, saya hari ini akan melakukan pemasangan nasogastrial tube. Nah, nasogastrial tube ini adalah pipa yang dimasukkan melalui hidung nanti menuju ke tenggorokan dan juga menuju ke lambung ya Pak, dengan tujuan. Nah, tujuannya itu tergantung indikasinya. Kalau misalnya pada pasien yang mengalami perdarahan di gastrointestinal tract-nya, berarti untuk mengambil darahnya. Tapi ada juga yang buat ngambil sampel HCl-nya, buat diukur pH-nya. Ada juga yang emang mau memberikan nutrisi buat pasien yang nggak bisa menelan atau dia mau muntah terus menerus, bisa juga untuk detoksifikasi atau cuci lambung dan memberikan warna kontras untuk keperluan ronsen. Jadi nanti tergantung soal dan juga indikasinya. Dan juga jelaskan juga kontraindikasi kalau nasogastrial tube itu nggak boleh dilakukan kepada orang yang memiliki trauma di maksilofacialnya, karena nanti dia bisa aja kan kalau misalnya fraktur nih di tulang tengkoraknya, pipanya bukannya masuk ke bawah tapi dia malah ke atas, kena ke bagian kranialnya. Terus pada pasien yang mengalami obstruksi nasofaring, contohnya pada tumor nasofaring, itu juga nggak boleh. Kelainan esofagus kayak striktur atau penyempitan, atau di sini juga divertikula itu juga nggak boleh. Dan juga kelainan koagulasi, karena takutnya komplikasi dari nasogastrial tube itu kan bisa terjadi perdarahan kalau masangnya mungkin nggak benar, jadi takutnya malah ada perdarahan yang inappropriate. Nah kalau misalnya udah diberitahu indikasi dan kontraindikasinya, jadi Bapak, saya akan melakukan ya Pak, mungkin untuk tindakannya akan terasa sedikit kurang nyaman dan juga sedikit sakit, tapi penting ya Pak untuk keperluan pengobatannya. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, boleh langsung kita mulai aja prosedurnya, dimulai dari kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat-alatnya ada handscoon, terus ada pipa nasogastriknya, terus habis itu ada squid yang ukuran 50 cc yang gede, terus ada gelnya juga, ada si pipa, ada wadah penampung, ada bag penampung cairan juga, sama ada plaster, sama stetoskop. Kalau udah alat-alatnya disiapin, kita suruh pasien tidur terlentang dan dalam keadaan sadar. Di sini karena manekinnya yang dipakai, semoga aja tuh yang ini. Karena kalau pakai yang itu tuh agak susah dimasukin. Even tadi udah dicoba juga pakai gel, itu pasti mampet gitu loh, karena kan si pasiennya kan rada dongak ke belakang kan. Sedangkan kalau nasogastral dia harus lurus atau enggak dia malah harus begini dikit gitu. Jadi semoga yang ini, dan karena si manekin yang ini tuh tegak dan di checklist disuruh posisi berbaring, jadi kalau bisa nanti si manekinnya tuh dibaringin kayak gini. Nah tapi setelah itu kita cuci tangan 6 langkah sesuai WHO menggunakan handscoon, lalu kita pastikan kalau dokter berada di sisi kanan pasien. Nah ini seharusnya tuh dokternya di sisi sini, cuman karena kita mau praktekin dan biar kelihatan juga, jadi anggap aja ini sisi kanan ya. Terus kalau udah, hal pertama yang dilakukan adalah pengukuran si nasogastrial tube-nya terlebih dahulu. Cara mengukurnya yaitu yang pertama tuh kayak dari daun telinga, anggap aja daun telinga di sini, terus sampai ke pangkal hidung. Nah kalau udah di pangkal hidung, ukur lagi dari pangkal hidung sampai ke, cari prosesus xiphoideusnya. Di situ kelihatan prosesus xiphoideusnya tuh di sini, tapi dilebihin lagi 10 cm. Anggap aja segini lah ya. Anggap aja si 45 ini. Nah, kalau udah kita tandain pakai plester. Di checklist tuh disuruh tandain pakai plester. Cuman mungkin kalau nanti ribet gak usah dilakuin, gak apa, asal disebutin. Terus nanti kalau udah dikasih gel, kasih gelnya itu tuh cuman di ujungnya aja sejauh 4 inci kalau di checklist. Kalau misalnya udah dikasih gel, boleh langsung dimasukin. Nah sebelum dimasukin bisa ngomong dulu ke pasiennya, Bapak saya izin untuk memasukkan pipanya ya Pak, boleh relax aja, maaf ya Pak. Dan waktu masukin kita pastiin masukinnya tuh ke rongga hidungnya sampai ke nasofaring, jangan yang di bagian meatus yang atasnya, karena nanti nggak akan bisa ke bawah. Kalau udah relax aja ya Pak, terus masukinnya pelan-pelan. Terus sambil bilang kalau misalnya ada obstruksi atau tekanan, boleh suruh pasiennya untuk menelan atau pipanya tuh diputar-putar sedikit kayak gini. Kalau udah sesuaiin sampai yang tadi kita udah kasih pembatasnya, berarti sampai di ukuran 45. Nah, sampai di 45. Nah, kalau udah masuk, kita akan lakukan pengecekan
pengecekan kita masukin udara. Ini tuh tujuannya untuk mengecek apakah si pipanya itu benar masuknya ke lambung atau bukan. Takutnya kan malah ke paru-paru. Jadi caranya di spuit yang 50 cc ini kita ambil 10 cc aja, terus kita sambungin ke sini. Kalau udah sambil pakai stetoskop, misalnya di ceritanya pakai stetoskop, si membrannya itu ditempel di permukaan lambung, terus sambil dimasukin udaranya, set. Kalau misalnya dia benar masuknya ke lambung, nanti dia akan ada suara gemuruh yang kayak pertemuan antara udara dan cairan asam lambungnya. Kalau misalnya udah pasti benar, kalau di checklist tuh ada disuruh lakukan aspirasi untuk mengambil cairan HCl. Jadi tadi kan udah masukin udara, kan udah kayak gini kan posisi squidnya. Jadi langsung aja lakukan aspirasi untuk mengambil cairan HCl, ambil saja secukupnya, terus ditampung di wadah penampungnya. Lalu celupkan kertas pengecek pH untuk mengetahui pH-nya, lalu disesuaikan dengan si guide pH-nya itu sesuai warnanya. Kalau misalnya udah, tapi sebenarnya itu tergantung indikasi pasiennya juga sih. Kayaknya kalau karena di checklist ada, kita tetap ngikutin tindakan yang gitu aja ya. Kalau udah, kita lakukan fiksasi terlebih dahulu. Sebenarnya kan enaknya kan kita sambungin dulu ya ke si bag penampungnya. Cuman karena di checklist disuruhnya fiksasi, jadi kita ikutin checklist aja. Kita fiksasi dulu. Caranya adalah si plasternya kita hadapin yang leketnya itu ke atas. Terus kalau misalnya udah, si pipanya ini kita tekuk sedikit ke samping, tapi make sure ada sisa tekukannya gini ya, jangan terlalu begini, karena kalau misalnya terlalu begini bisa nanti cairannya malah nggak masuk atau cairannya nggak bisa keluar, atau malah menekan si kulitnya pasien jadi bikin nekrosis. Kalau udah segini nih misalnya, plasternya ditempel, terus jadi kayak di cross gitu loh, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Ini nggak aku contohin biar itu soalnya mau hemat plaster, jadi biar kalian bisa coba. Nah kalau udah nanti si ininya dipasang ke bag penampung. Oke, kalau udah bilang ke pasien, Bapak tindakannya udah selesai dilakukan ya Pak. Lalu saya akan mencuci tangan dengan sesuai WHO, melepas haskun, mencuci tangan. Kalau udah kita tulis tindakannya di rekam medis. Lalu kita bereskan alat-alatnya. Waktu beresin alat-alatnya kita keluarin ya, biar nanti orang selanjutnya pas OSCE juga dari awal gitu mulainya. Oke, kalau udah selesai. Ada yang mau bertanya atau mau nyoba langsung? Mau nanya dong, yang apa namanya dia nyesuaiin dari daun telinga ke sini dulu kan? Iya, dari daun telinga. Itu ditempel atau gimana? Yang penting dapat ukuran panjangnya gitu. Tapi kalau dimanekin nggak apa, maksudnya kayak kita kan tujuannya memang mengukur kan. Paling kan nanti dibilangnya kayak nggak steril. Oh nggak steril ya? Iya. Oh iya, boleh. Jadi kalau misalnya kalau mau tujuannya steril mungkin kayak yang penting diomongin aja. Kalau misalnya pengukurannya itu dari daun telinga ke pangkal hidung, dari pangkal hidung ke 10 cm di bawah prosesus siphoideus. Sebenarnya tuh nggak ada di checklist, cuman kalau di video yang intro yang Dr. Veda bikin tuh ada, dan sebenarnya make sense juga kan kalau di checklist kan kita disuruh aspirasi HCl, tapi kan sebelum kita aspirasi kita mau make sure dulu itu tuh beneran di lambung atau enggak. Jadi better dilakuin aja kayaknya, nggak apa-apa. Tapi nanti tetap aku jadiin pertanyaan buat pas cek. Kalau yang pakai stetoskop dan pakai orang sama Gemuruh. Berubah. ayam. Oke, langsung coba aja. Lu ya.